Oke. Hey guys, Pigit. Hey guys, Besok. welcome back to Medusa. I know beberapa dari kalian udah kangen banget sama mitologi series, and here I am. Matter of fact, ini bukan mitologi yang biasa. Menurut gue ini jatuhnya bukan mitologi sih, soalnya lebih ke demonologi, anjay. Tapi sebelum gue mulai buat subscriber baru nih ya kan, makasih banget nih udah nge-subscribe. Jangan lupa juga follow ya girls Instagram Sasha X Marissa. Biasanya gue itu di outro kan ya, gue taruh sekarang di intro biar lu ngeliat. Dan buat para kalian nih ya yang udah lama subscribe pasti udah tahu nih jelas kalau Sasha Marissa itu wibu. Apalagi baru-baru ini Bapak Toji Fushiguro debut gitu kan ya, astaga. Nah, ngomongin wibu atau anime nih ya kan, pasti kalian tahu deh itu yang namanya anime Black Clover. Gue itu salah satu yang ngefans banget, apalagi kate. Tapi di sini gue ini bukan mau ngomongin anime Black Clover, melainkan ngomongin demon atau iblisnya yang ada di anime tersebut. Matter of fact, itu demon yang iblis dalam animenya itu sebenarnya bener. Jadi siapakah itu? Astaroth. In the book of Judges, we're told that Israel forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Because of that, we're told that the anger of the Lord was hot against Israel. Nah, akhirnya ya kan, setelah beribu-ribu kasus Indonesia yang gue bawain, gue sampai pusing, dikit-dikit itu menggal pala, ini itu lagi vonis 15 tahun. Medusa kali ini bakalan ngebahas sedikit mendalam tentang demon Astaroth atau iblis Astaroth yang udah beberapa kali dijadiin karakter, mau itu di film, di buku, atau bahkan di video game. Terus kalau game kayaknya banyak yang tahu nih, yaitu adalah Digimon. Kalau buku ada beberapa, tetapi yang paling terkenal itu dia disebut di dalam Solomon atau Lesser Key of Solomon. Nama simpelnya adalah Book of Solomon. Ngomongin Book of Solomon, kan sempet tuh gue kasih cuplikan di mana video Medusa yang sebelum-sebelumnya, tapi bisa dibilang ya simpelnya tuh Ring atau Seal of Solomon. Ya Allah, yang tadi gue bilang ini bahasannya lumayan berat, dan disclaimer lagi nih ya, gue bukan orang yang paling sok tahu, bukan. Ring of Solomon itu sampai sekarang masih menjadi teka-teki karena ini ada sesuatu yang mempunyai simbolismenya itu agak bikin pusing, dan konspirasi teori kenapa bikin pusing. Seal atau ring ini sebenarnya dalam bentuk bukan cincin jari tapi cincin cap. Nah, yang dijadikan talisman amulet, dan dengan cap cincin ini King Solomon atau Nabi Sulaiman dapat mengontrol iblis. Isinya adalah cara berkomunikasi atau pemanggilan demon iblis yang bisa diajak berkomunikasi juga, tapi nggak cuma satu tetapi puluhan iblis. Seperti biasa kalau lagi membahas demons, ini pasti sumbernya nggak cuma dari satu buku atau karya tulis. Si Astaroth ini juga termasuk ke dalam list 72 iblis yang ada di Book of Solomon tadi gue ngomongin, dan disitulah dia dijelaskan secara detail barengan sama 71 iblis lainnya. Nah, buat kalian yang nanya nama listnya itu apa, yaitu adalah Ars Goetia. Rencananya nih, rencana dulu gua mau ngebikin shorts tentang Ars Goetia yang dimana gua bakal ngebahas masing-masing satu demon per shorts. Jadi ditunggu aja ya guys, ini tergantung sama Pak scriptwriternya, padahal gua udah dibikinin malah nanti. Yang namanya iblis neraka biasanya itu mereka genderless atau nggak bisa dideskripsiin sebagai satu jenis kelamin. Nah kan gue udah mulai kebanyakan, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan iblis Astaroth. So here's Medusa. Astaroth. Yang seperti tadi gue bilang, yang namanya iblis neraka biasanya itu mereka genderless atau nggak cuma satu jenis kelamin. Mereka tuh bisa shape shift, bisa berubah-ubah. Tapi si Astaroth ini biasanya mempunyai wujud perempuan cantik dengan rambut panjang. Lah Kunti dong, serem banget deh. So yes, dia ini digambarkan sebagai perempuan cantik berambut panjang, dan sering juga nih digambarkan dengan serpent atau ular raksasa di sampingnya. Gak cuma serpent aja sih, Astaroth juga dideskripsikan kalau dia itu sering menunggang
menunggangi binatang buas yang bersayap. Di samping itu, iblis Astaroth ini juga bisa berubah wujud menjadi laki-laki gagah bersayap. Yang tadi gue bilang genderless, bisa jadi perempuan atau laki-laki. Menariknya gini, walaupun Astaroth ini bisa ganti-ganti kelamin jadi cewek atau cowok, si Astaroth ini lebih sering disebut sebagai goddess atau dewi. Apakah dewi biasa? Enggak, dewi iblis anjir. Begini, di kepercayaan kuno, si Astaroth itu awalnya adalah Dewi Astarte, yaitu sang dewi cinta dan fertilitas. Aja ini mah dewi-dewi kayak Aphrodite ya, dewi seksual. Nah, pada zaman dulu itu banyak orang Ibrani yang menjadikan Astarte sebagai tuhan mereka. Lebih tepatnya lagi nih, mereka adalah orang Kanaan atau Canaanites. Sampai ke satu titik di mana dia atau Astarte disebut sebagai Queen of Heaven, ratu surga. Wah, udah gak bener sih. Tetapi dikarenakan dia Astarte merasa lebih punya power, kuat lebih daripada yang maha kuasa, kan angkubat ya kan, si Astarte ini kecele dan kena hukum dari Tuhan langsung, das gitu kan, yang dimana dia ini diasingkan ke dalam neraka dan ketemulah sama si Lucifer dan antek-antekannya. Itu versi yang pertama. Ada lagi nih versi yang lain, which I'm going to continue. Versi kedua ini, Astarte, masih dipanggil Astarte ya di sini, dipercaya sebagai manusia yang mempunyai jabatan sebagai ratu yang cantik dan memimpin satu daerah kuno yang makmur di Phoenicia. Lebih tepatnya lagi, dia ini memerintah di daerah Tyre. Di sini Astarte dikenal sebagai ratu yang cukup powerful, sama yang kayak versi pertama kan ya. Soalnya dia juga punya kekuatan magis. Nah, karena kekuatannya ini dialah bisa ngedapetin masa kekuasaan yang jaya dan panjang. Jeleknya, dikarenakan kekuatannya juga, dia ini menjadi egois, udah gitu angkuh juga, lama-lama jadi gila sama yang namanya punya kekuasaan, sampai bisa dibilang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau kata Lana Del Rey, money, power, and glory. Sampai berujung deh dia dihukum mati dan dipercaya masuk ke neraka. Jadi dari dua versi tersebut, tadinya dia dalam bumi ini, in this very much world, terus dikarenakan keangkuhan langsung dibanish, lu masuk ke neraka, rasain lu begitu. Versi selanjutnya nih ya, ada di lain waktu, lebih tepatnya di Babilonia kuno, dia ini Astaroth pernah dipuja dengan nama Nana, dan kemudian Nana menjadi Zarpani. Zarpani itu apa, Mar? Yaitu adalah istri dari Bill Marduk. Yes, dia ini pernah menjadi seorang istri dari penguasa Babilonia kuno pada zaman itu. Setelah menjadi istri penguasa, dia mempunyai kultus deh yang namanya adalah kultus Suti Ishtar dari Babilonia Timur lebih tepatnya, dan memujanya dia sebagai the Ishtar of the Lions. Lalu semenjak dia udah mempunyai kultus ini, kultus yang dari Ishtar of the Lions, berubah namanya jadi Astoreth. Lanjut nih, ada lagi versi keempat. Di Asyur, dia awalnya dipuja sebagai Niniwe. Wah, ini mah bakal lama videonya, tapi pokoknya dengerin gue baik-baik. Di sini di versi keempat hampir sama di versi ketiga, yang dimana dia lagi-lagi menjadi seorang istri. Dia menikahi dengan dewa matahari yang disebut Bil. Balenciaga. Dia Niniwe atau Astaroth bersama suaminya yang merupakan dewa matahari berkelanalah ke neraka. Dari situlah ganti nama menjadi Astoreth juga, seperti kayak di versi ketiga. So yes, dari situlah kita bisa tahu dari dua versi tersebut dia nih ujung-ujungnya masuk neraka juga. Nah, semenjak di neraka inilah dan dikenal sebagai Great Duke of Hell atau King of the Order of Thrones. Keren banget tuh nama titlenya bang ya. Jadi ketika dia di bumi dia itu menjadi perempuan, tapi ketika dia turun ke neraka jadilah dia laki jadi Great Duke of Hell pula. Itu titlenya keren sih. I'm sorry to say this, but you know I'm saying. Oke, go back lagi. Karena dia mendapatkan title Great Duke of Hell atau King of the Order of Thrones, yang artinya adalah Raja Ketahtaan. Dialah iblis yang memutuskan siapa yang boleh duduk di singgasana, atau bisa dibilang posisi tertinggi pun di neraka, dia pun yang milih begitu jatuhnya. Lu pasti bakal bingung kan, ini berarti lebih tinggi daripada pemimpinnya dong? Enggak juga sih, cuma dia kayak dikasih pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya dia yang milih gitu sebagai judgement, bisa dibilang kayak gitu kali ya.
MPR. Now with that being said, dikarenakan dia udah mempunyai role sebagai pemilih pemimpin dalam neraka, dia pun juga mempunyai pasukan yang besar juga. Sekarang pertanyaannya adalah, dia kan iblis elit tuh, apakah dia bisa dipanggil? Jeleknya seremnya, siapapun yang bisa memanggil si Astaroth ini bisa dipercaya dapat kepintaran, power, dan kebijaksanaan di luar batas, yang dimana orang-orang itu bisa sekali di-influence dengan gampang. Dan ini bisa didapetin dengan bayarannya yang pas untuk si Astaroth. Lo bingung kan bayarannya apa? Ya jangan nanya gue, lo kira gue tahu sampai sedetail itu. Masalahnya, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ada nih beberapa kisah nyata tentang manusia yang bikin perjanjian sama Astaroth. Yang pertama itu ada laki-laki yang bernama Johann Faust. Nah, ini para wibu atau yang penonton Black Clover dengar kata Faust itu similar kan? Similar familiar kan? Yes, this is what I'm talking about, y'all. Go back lagi. Jadi ini dulu ada laki-laki yang namanya Johann Faust. Dia ini pesulap by the way. Dan kalian pasti pernah lah mendengar kata-kata he atau she sold her soul to the devil. Yes, memberikan jiwa kepada si sang iblis. Kalimat tersebut itu originnya dari perjanjiannya Faust dan si Astaroth ini. Selain Faust ada cerita lagi yang lumayan terkenal, yaitu adalah ceritanya Aleister Crowley, seorang member kultus Inggris. Berdasarkan pengakuannya si Crowley, dia ini pernah beberapa kali memanggil iblis Astaroth untuk ritual, dan semua itu dia dokumentasikan dalam karya tulisnya yang berjudul The Book of Lies. Now, sekarang gue akan membahas tentang sedikit fakta-fakta seru. Ya nggak seru juga sih ngomongin iblis, kok seru ya. Tentang Astaroth yang belum gue sebutin nih dari tadi. Pertama adalah, walaupun tadi gue bilang bahwa dia itu wujudnya bisa menjadi cewek atau cowok, dia ini juga sering nih menjadi semacam siluman gitu. Siluman yang dimana kepalanya kodok tapi badannya itu ular. Aneh anjir. Kedua adalah simbol pentagramnya Astaroth itu sedikit berbeda dikarenakan ada gambar Ketiga, Astaroth merupakan iblis pawang hujan, boy. Iya, dia ini bisa mengontrol cuaca atau iklim dalam dunia ini, si paling pawang hujan. Selanjutnya adalah hari Sabtu. Ini gue juga baru tahu sih ya. Hari Sabtu itu merupakan hari favoritnya Astaroth. Makanya bagi yang percaya, mereka yang ingin memanggil Astaroth tuh pada manggilnya hari Sabtu. Ya elah, bukannya pada hangout gitu kan, yang ngopi santuy manggil iblis. Yang terakhir adalah elemen dari Astaroth itu adalah api. Ya iyalah, orang iblis kan di neraka api panas. Ada yang berani coba kah? Ya janganlah anjir, ya ampun. Subscriber Sasha Marisa yang baik-baik. Napa nih gue ngomongin demonologi biar kalian tuh nyadar gitu kan. Kalau misalkan ada temen lo atau ada orang yang kayak, nih aku kasih kartu yang good luck charmnya kok ada gambar pentagram sama ular, terus ada tulisan A sama R. Ini inisial siapa? Inisial iblis. Jadi hati-hati. We everyone, you know what I'm saying? Apalagi kita ini hidup di zaman-zaman yang dimana bentar lagi katanya mau kiamat, serem banget. So I guess that is it guys. I hope you enjoy this video. Memang ini udah lama ya ngomongin Medusa, and I will see you when I see you. Don't forget to like, subscribe, follow your guys Instagram. Walaupun tadi gue udah ngomong di intro, ngomong lagi biar you know saya followers gue lebih banyak. Dan TikTok gue kalau kalian wibu, apalagi ngomongin Black Clover dari tadi kan, go ahead follow your girls TikTok. I love you guys.